Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi, NIM M1B119022. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari proses industri kimia, yaitu tugas akhir semester, yang mana pada saat ini yang akan saya jelaskan yaitu proses for the manufacture of trinitrotoluene atau proses pembuatan trinitrotoluena atau TNT. Baiklah, kita lanjut ke slide 1. Slide yang pertama. Trinitrotoluena TNT atau trotil adalah hidrokarbon beraroma menyengat berwarna kuning pucat yang melebur pada suhu 354 Kelvin atau 178 derajat Fahrenheit atau 81 derajat Celcius. Trinitrotoluena adalah bahan peledak yang dapat digunakan secara homogen tanpa campuran maupun dicampur dengan senyawa lain yang dapat mempengaruhi daya ledak. Misalnya dalam Torpex, Tritonal Composition B atau amatol. TNT dipersiapkan dengan nitrasin toluen C6H5CH3 dengan rumus kimianya yaitu C6H2NO2 3CH3 dan nama IUPAC-nya adalah 2,4,6 trinitrotoluen. Baik, selanjutnya yaitu sifat fisik dari trinitrotoluena yaitu dengan rumus C7H5N3O6. Trinitrotoluena berwarna kuning pucat, berbentuk kristal jarum. TNT sulit larut dalam air, lebih mudah larut dalam ether, aseton, benzena, dan piridin dengan titik leleh rendah yaitu 80,35 derajat Celcius. TNT dapat meleleh di uap dan dituangkan ke dalam wadah. TNT bersifat beracun dan jika terkena kulit dapat menyebabkan reaksi alergi, menyebabkan kulit berubah warna menjadi kuning oranye terang. Lalu kelarutan dalam air dari TNT sendiri yaitu 130 mg per liter pada 20 derajat Celcius, tekanan uap TNT pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 150 sampai 600 PA. Kemudian untuk detonasi speed atau kecepatan detonasi dari TNT yaitu 6.700 hingga 7.000 meter per sekon atau 6.900 meter per sekon dengan densitas sebesar 1,6 gram per cm kubik. Untuk memimpin tes blok yaitu 300 mili per 10 gram, sensitivitas terhadap dampak yaitu 15 Newton meter atau 1,5 kilopon meter. Kemudian gesekan sensitivitas untuk 353 Newton atau 36 kP tidak ada reaksi. Kemudian manfaat dari trinitrotoluena atau TNT yang paling umum yaitu digunakan untuk bahan peledak dan aplikasi pada militer. Hal ini dinilai karena ketidakpekaannya terhadap shock atau guncangan ataupun gesekan yang mengurangi resiko terjadinya ledakan yang tidak disengaja. TNT meleleh pada suhu sekitar 80 derajat Celcius atau setara dengan 176 derajat Fahrenheit. Suhu ruang terbuka jauh di bawah suhu di mana ia akan meledak secara spontan sehingga aman bila dikombinasikan dengan bahan peledak lain. TNT tidak menyerap atau larut dalam air yang memungkinkan untuk digunakan secara efektif dalam lingkungan basah. Selain itu cukup stabil bila dibandingkan dengan bahan peledak tinggi lainnya. Kemudian bahan baku dari pembuatan TNT sendiri pada paten yang saya gunakan kali ini, pada proses dinitrasi yang digunakan adalah asam nitrat atau HNO3, oleum yang bebas dari SO3, asam sulfat atau H2SO4, toluena atau C7H8 dengan refined grade atau kelas yang halus. Kemudian untuk trinitrasi yaitu asam nitrat HNO3 yang absolut serta sulfur trioksida atau SO3. Kemudian di sini dapat dilihat diagram alir yang saya dapatkan dari paten yang saya telaah. Di sini dapat kita lihat secara umum tulen dimasukkan ke dalam dinitrator yang mana dinitrator tersebut
terdapat asam nitrat dan asam sulfat serta oleum yang dicampurkan dalam situ, kemudian membentuk reaksi yang mana reaksinya itu membentuk DNT dan H2SO4. Kemudian sebanyak 80% DNT yang dialirkan menuju trinitrator dan 20%-nya dialirkan ke solvent extraction. Kenapa hal ini terjadi? Karena untuk yang 80% itu telah sedikit mengandung H2SO4 atau asam sulfat, sedangkan yang DNT yang 20% mengalir ke bawah atau ke solvent extraction merupakan DNT yang masih bercampur dengan H2SO4 atau asam sulfat, sehingga perlu dilakukannya ekstraksi agar dapat dipisahkan antara DNT dan juga H2SO4 yang masih tercampur. Kemudian setelah terjadinya pemisahan, maka DNT yang telah terpisah dari H2SO4 kemudian selanjutnya dialirkan atau diumpankan kembali kepada trinitrator atau reaktor kedua dalam proses ini untuk dilakukannya trinitrat. Kemudian H2SO4 yang telah terpisah dari DNT tadi dapat pula dikembalikan menuju dinitrator sebagai penambah dari feed atau recycle produk. Kemudian pada trinitrator ditambahkan HNO3 dan SO3. HNO3 ini di sini adalah asam nitrat dan SO3 adalah sulfur trioksida. Terjadilah proses yang mana nanti selengkapnya akan dilanjutkan pada slide selanjutnya. Sehingga terbentuklah TNT dan kemudian asam yang telah hasil dari proses trinitrat di recycle kembali menuju dinitrator untuk dilakukannya recovery. Baiklah, selanjutnya ini adalah flowsheet dari paten yang tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya secara umum, di sini saya akan menjelaskannya lebih detail. Mula-mula reaktor 1 diumpankan campuran nitrasi yang terdiri atas HNO3, asam nitrat sebanyak 398 mmol, oleum sebanyak 370 mmol, dan H2SO4 atau asam sulfat sebanyak 0,14 mmol. Reaktor yang digunakan adalah jenis reaktor yang berpengaduk. Setelah campuran nitrasi tercampur rata, tulen dimasukkan dari atas reaktor tetes demi tetes selama 100 menit ke dalam campuran asam pada suhu sekitar -8 hingga -10 derajat Celcius. Lalu kemudian tetap diaduk selama 15 menit pada suhu tersebut. Di sini terjadi proses nitrasi pertama yang menyebabkan terbentuknya DNT atau dinitrotoluena dengan reaksi HNO3 ditambah H2S2O7 ditambah H2SO4 ditambah C7H8 menjadi C7H6 N2O4 ditambah H2SO4. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebanyak 80% DNT atau dinitrotoluena yang terbentuk langsung diumpankan ke dalam reaktor 2 untuk dilakukan nitrasi lanjutan. Namun sebanyak 20% DNT masih bercampur dengan H2SO4 atau asam sulfat, sehingga harus melalui kolom ekstraksi pelarut agar DNT dan H2SO4 dapat dipisahkan. Setelah dipisahkan, DNT atau dinitrotoluena selanjutnya diumpankan kembali menuju reaktor 2 untuk proses nitrasi lanjutan. Sedangkan H2SO4 yang terpisah dapat direcovery atau didaur ulang sebagai feed produk. Dalam proses nitrasi kedua, DNT atau dinitrotoluen akan diubah menjadi TNT atau trinitrotoluen, yang mana pada proses reaksi dilakukan dengan menambahkan sulfur trioksida atau SO3 sebanyak 751 mmol dan asam nitrat absolut sebanyak atau HNO3 sebanyak 731 mmol. Trinitrasi dilakukan dengan memanaskan larutan pada reaktor pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian pada suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit dan akhirnya pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian setelah proses tersebut dilakukan, suhu yang mulanya 70 derajat
Celcius dinaikkan menjadi 80 derajat Celcius selama 40 detik dan dinaikkan kembali pada suhu 90 derajat Celcius selama 45 detik. Campur reaksi panas kemudian kembali didinginkan hingga mencapai 0 derajat Celcius hingga terbentuk kristal dan proses pendinginan dilanjutkan hingga pada suhu minus 10 derajat Celcius hingga mencapai titik optimum kristalisasi dari TNT tersebut. Sehingga diperolehlah kristal TNT atau trinitrotoluen sebesar 94% dari bahan baku yang telah dibuat. Baiklah, setelah trinitrotoluen terbentuk, kemudian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, recycle acid atau recycle asam kembali dilakukan menuju ke reaktor 1, yang mana asam yang dihasilkan yaitu HNO3 yang tidak bereaksi tadi, sehingga dapat kembali digunakan atau di-recycle pada reaktor 1 untuk proses dinitrasi. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai proses pembuatan trinitrotoluen atau TNT yang merupakan salah satu jenis bahan peledak. Untuk itu, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.